seluruh pendeta, ahli filsafat, ahli bahasa. Mohon dengan sangat para skolar yang di luar sana yang menonton channel YouTube saya, menonton TikTok ini, saya memohon meminta kalian untuk membantah argumen saya dengan keilmuan kalian, bahwa saya nyatakan Tritunggal gagal sebagai konsep karena dia tidak bisa dipecahkan dengan pikiran. Sementara konsep artinya adalah produk pikiran. Yang namanya konsep itu adalah hasil pemikiran. Sementara Tritunggal itu tidak bisa dipikirkan. Paham nggak? Makanya para bapak-bapak gereja mengatakan Tritunggal itu adalah misteri. Dengan saya 3 pribadi. Kalau kita mau hanya menjelaskan 3 pribadi ya, tetapi kita tidak satu hakikat. Waalaikumsalam. Kenapa kita tidak satu hakikat? Karena tenaga yang abang pakai dengan tenaga Mbak Uniriba pakai itu berbeda. Kita kok kaitannya sama tenaga apa? Kekuatan abang dengan kekuatan. Tak ada kaitannya sama tenaga. Yang kita bicarakan ini konsep yang Anda imani. Anda menganalogikan konsep ketuhanan Anda yang dimana diyakini mereka itu adalah 3 pribadi tetapi satu hakikat. Tapi Anda menganalogikannya dalam satu pribadi satu hakikat, yang nggak nyambung. Dimiliki manusia itu berbeda-beda. Itulah sebenarnya itu bang. Bapak apabila abang dan saya adalah satu tenaga, itu disebut karena kita satu hakikat. Oke, saya tanya sama Bapak, Yesus sama Bapak itu setara nggak? Yesus sama Bapak di sorga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirva dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya berbicara diri saya, tubuh saya, jiwa saya, roh saya, itu berapa pribadi itu dalam satu diri saya? Kalau manusia satu pribadi satu hakikat bang. Satu pribadi satu hakikat. Kalau Tuhan 3 pribadi satu hakikat kan? Ya, kalau berarti Tuhan, tak kena analoginya. Nah, kalau Anda mau analogikan itu bukan tubuh, jiwa, dan roh, tapi begini. Pribadi saya, pribadinya Uniriva, sama pribadinya Pak Irwan, itu 3 pribadi. Pribadi ya, kita berbeda. Tetapi kita satu hakikat, sebentar. Tapi kita satu hakikat. Hakikat kita manusia, betul? Tidak pak. Loh, kok tidak sih? Memang abang dengan Mbak Uniriba ya, Mbak Uniriba dengan saya 3 pribadi. Kalau terus? kita mau hanya menjelaskan 3 pribadi ya, tetapi kita tidak satu hakikat. Waalaikumsalam. Kenapa?
Kenapa kita tidak satu hakikat? Karena tenaga yang abang pakai dengan tenaga Mbak Nuni Riva pakai itu berbeda. Kita Loh, kok berbeda. kaitannya sama tenaga apa? Kekuatan abang dengan Tak ada kaitannya sama tenaga. Yang kita bicarakan ini konsep yang Anda imani. Anda menganalogikan konsep ketuhanan Anda yang dimana diyakini mereka itu adalah 3 pribadi tetapi satu hakikat. Tapi Anda menganalogikannya dalam satu pribadi satu hakikat, ya nggak nyambung. nyambung Bang. Kalau kita coba pahami dengan Nah, coba sekarang saya tanya sama Bapak. Tuhan ini kan 3 pribadi. Pribadi pertama siapa namanya? Bapak Pribadi kedua? Firman, Pribadi ketiga? Roh Kudus. Berarti Bapa, Firman, dan Roh, betul? Ya, betul. Satu hakikat. Apa hakikatnya? Tuhan. Allah Elohim, dalam bahasa aslinya Elohim. Tuhan berarti. Iya, bisa juga disebut dalam hal penyebutan secara jabatan itu Tuhan. Tuhan. Nah, di antara Dalam ketiga hal, ini, hakikat itu Bapa, Firman, dan Roh ini, Bapa, Firman, dan Roh, pertanyaan saya, ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Jadi tidak bisa dikatakan ketiga-tiganya Tuhan, karena kalau disebut Tuhan itu include ketiga pribadi itu, Bang. Include. Itu include ketiga Satu pribadi. paket. Oh, satu paket. Include. Oke. Ini perlu dipahami, Bang, Ah, ah. bahwa kata panggilan Tuhan itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Wah, itu Bapak tahu dari mana? Ngarang itu namanya, Pak. Ya, itu dari kata aslinya Theos, yang artinya Oh, Bapak Tuhan tahu di dari atas- mana? Mana ada itu? Ya, Theos itu artinya dewa. Tuhan dalam Itu bahasa Yunani, ini Pak ya. Tuhan dalam bahasa Yunani itu arkontas. Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya dewa. Nah, Ya. kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus itu merujuk kepada kata kurios dalam bahasa Yunani. ya, Artinya adalah Tuan. Tuan Tuan. itu adalah gelar yang disematkan kepada makhluk merujuk kepada gelar kehormatan atau pemilik. ya, Itu Tuhan kepada makhluk, kepada manusia, berbeda dengan Tuhan. Ya, Kalau itu- Tuhan itu artinya sesembahan atau yang disembah. Sesuatu entitas yang dipuja, yang disembah, yaitu sesembahan itu sendiri. ya, itu Nah, esensi pengertian. Tuhan, kalau kita berbicara Tuhan sebenar Tuhan itu dia harus memenuhi beberapa syarat baru bisa dikatakan Tuhan. Apa saja syaratnya? Tuhan itu harus maha kuasa, harus maha perkasa, harus maha kekal. Itu Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Tuhan Bapa seperti itu tidak? Itu pengertian daripada Allah sang pencipta, Bang. Tetapi sebenarnya kalau kita mau menggali secara teologi ya, kata Tuhan itu yang diartikan dari bahasa aslinya itu adalah artinya Tuhan di atas segala Tuhan, itu adalah nama gelar Allah. Karena nama hakikat. Assalamualaikum Uni. Uni nggak nyaut-nyaut ini disalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru fokus di sini. Oke. Oke. Salam kenal Pak Irwan Pak Irwan Tomokong. Tomokong. Ya, salam kenal. Salam kenal. Salam toleransi. Selamat Ya. datang di room Dialektika Lintas Iman. Harapan kita room ini bisa menjadi room yang mengedukasi publik, baik Amin. orang-orang yang beragama Islam ataupun non-Islam. Terima kasih sudah berkunjung di room ini. Harapan saya Anda betah ya, menjadi mungkin narasumber atau pendiskusi dan menjelaskan bagaimana keyakinan Anda. Namun ketika Anda berbicara di hadapan kami umat Islam, tentu kami harus menanggapi apa yang Anda sampaikan sebagai bentuk menunjukkan kami sebagai manusia berpikir dan sebagai upaya juga mencerdaskan anak bangsa. Oke, mungkin kalau ada nanti ketika saya sedang berbicara, signal saya ngedrop, saya minta maaf kepada teman-teman semua dan juga kepada Bapak Irwan Tomokong. Saya tanggapi pernyataan Bapak, boleh? Pak Irwan, boleh saya tanggapi pernyataan Bapak terkait analogi ketuhanan yang dibangun dari konsep berpikirnya Bapak sebagai seorang Kristen, bisa? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Oke. Konsep Trinitas sejauh pembelajaran kita bersama
Dan saya minta kalaupun kalian punya literatur yang berbeda, berikan kepada kami. Konsep Trinitas ini adalah upaya dari Tertullianus dan Athanasius untuk membenarkan konsep yang unlogic. Upaya dari para bapak-bapak gereja menjelaskan bahwa konsep Trinitas adalah konsep yang sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai konsep. Karena secara definisi, konsep adalah abstraksi dari pemikiran, produk berpikir, hasil dari pikiran manusia, maka Trinitas itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan hasil berpikir yang benar. Karena Trinitas sendiri adalah pernyataan yang unlogic. Maka secara esensi, Trinitas itu gagal sebagai konsep karena bagaimana mungkin sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa dikeluarkan dari akal. Maka Trinitas ini adalah produk pikir manusia yang dipaksakan sebagai konsep. Itu dulu ya. Jadi kita harus by definisi dulu. Ya. Kita harus mengerti definisi dulu agar kita maju diskusinya. Dan diskusi kita tuh betul-betul memiliki wawasan. Silakan Pak Irwan Tomoking. Ya, terima Ini kasih. suara angin loh nih. Ada suara angin. Oh, dari Bapak ya. Lanjut silakan Pak, tanggapi. Ya, saya tidak akan menanggapi cara pemahaman Mbak Uniripa dalam memahami konsep Trinitas, karena itu juga adalah pemahaman iman, Mbak. Dan masing-masing orang punya cara pandang dalam memahami setiap konsep dan doktrin, dan itu hak masing-masing setiap individu. Tetapi saya mau mengatakan bahwa Bapak Gereja kami menetapkan itu bukan sekedar bikin suatu seminar kemudian menetapkan bahwa Trinitas seperti ini konsepnya, tapi itu melalui kajian dan juga pengamatan kitab suci dipimpin oleh Roh Suci di dalam memahami konsep-konsep yang Tuhan kirim lewat ayat-ayat, dan itu disatukan kemudian mencari suatu konsep kata yang simpel dan mudah dipahami untuk menggambarkan eksistensi daripada Allah menurut pemahaman iman kami. Terlepas pernyataan Mbak Uniripa bahwa itu dipaksakan, kami menghargai itu adalah cara pandang dan cara berpikir Mbak Uniripa dalam memahami doktrin Trinitas ini. Tetapi terima atau tidak, senang atau tidak, itulah konsep yang kami pahami. Satu hal yang perlu saya sampaikan Pak, bahwa Oke, saya tanggapi boleh. apapun konsepnya Pak. itu, menurut kami konsep doktrin itu tidak akan mempengaruhi iman keselamatan kami. Hanya untuk bagaimana kami lebih mengenal Tuhan Allah, Sang Pencipta, dalam konsep eksistensinya. Satu hal yang perlu Mbak Uniripa juga kami sampaikan ke Mbak Uniripa, bahwa konsep eksistensi Allah Pencipta kita tidak bisa pandang dan pahami dengan melihat konsep dan eksistensi kita manusia. Karena kenapa? Secara logis saja antara kita saja dengan ciptaan lain seperti tumbuhan itu berbeda secara eksistensi. Tumbuhan punya akar, punya batang, dan punya daun. Kita punya mata, punya telinga, punya pikiran, punya hati, punya perasaan, dan itu berbeda. Ini kita masih sesama ciptaan, apalagi antara kita dengan pencipta. Jadi kalau kita mengkonsepkan eksistensi Allah dengan kita manusia, itu suatu pemahaman keliru. Makanya kita tidak bisa ketemu. Jadi itu pernyataan saya menanggapi Mbak Udi. Terima kasih. Oke. Saya sebenarnya belum masuk ke bagaimana cara memahami Tritunggal, Pak
Karena saya sedang menyatakan sebuah statement pernyataan saya bahwa Trinitas ini tidak layak dikatakan sebagai konsep. Itu pernyataannya, bukan sedang menyerang gagasan dan ide tentang Trinitas. Sorry kalau signalnya jelek ya, karena saya pakai kuota, ini lagi ada masalah dengan wifi. Saya sedang membawakan statement kepada Bapak, pernyataan bahwa Trinitas itu gagal sebagai konsep. Karena yang namanya konsep itu adalah hasil pemikiran. Sementara Tritunggal itu tidak bisa dipikirkan. Paham nggak? Makanya para bapak-bapak gereja mengatakan Tritunggal itu adalah misteri. Saking tidak bisa dipikirkan dan dipecahkan dengan pikiran. Ya. Nah, yang namanya konsep itu adalah sebuah produk berpikir manusia yang mudah dipahami. Dia dikatakan sebagai konsep, rancangan ide dan gagasan karena dia sudah dipahami. Tapi Trinitas ini tidak bisa dipahami dengan akal. Ya. Nah, itu baru tentang konsep Trinitas tuh. Sekarang kita masuk di Trinitasnya. Nah, saya masuk di Trinitas. Alegori Anda terkait tentang Trinitas tadi menceritakan bahwa Trinitas itu perumpamaannya seperti tubuh, jiwa, dan roh. Itu pun gagal. Kenapa? Karena tubuh, jiwa, dan roh itu bukan tiga pribadi. Sejak kapan tubuh dikatakan pribadi? Tubuh tanpa jiwa, tanpa ruh namanya mayat. Jiwa tanpa tubuh, tanpa ruh cuman jiwa saja. Tidak bisa dikatakan person. Karena person itu adalah pribadi yang memiliki kepribadian. Ruh tanpa jasad hantu. Jadi sejak kapan ada definisi yang mengatakan bahwa jiwa itu adalah pribadi? Tubuh tanpa jiwa, tanpa ruh adalah pribadi. Pribadi itu adalah entitas yang memiliki sifat, karakter, esensi. Seperti pribadi manusia, persona. Kalau kita lebih spesifiknya kepada manusia, maka dia punya sifat kemanusiaan dan sikap kemanusiaan. Sifat, jasad, bentuk, ada tubuhnya, ada jiwa, ada ruh. Kalau dia sudah punya paket lengkap ini, maka dia dikatakan pribadi. Jadi kalau Anda bilang perumpamaan Tuhan itu seperti tubuh, jiwa, dan roh, ini tidak masuk alegorinya seperti yang dikatakan Iqbal tadi, Pak. Kenapa begitu? Karena tidak apple to apple. Tidak bisa dikatakan tubuh sendiri itu adalah pribadi. Tanpa ruh, tanpa jiwa, tubuh artinya mayat. Ada istilahnya, Pak. Nah, kalau Bapak ingin memberikan sebuah, saya kasih ide dan gagasan nih, Bapak bantah kalau saya salah nih. Yang paling cocok untuk menjuantahkan tentang Trinitas ini adalah Dono Kasino Indro, Pak. Sudah bisa. Dono itu satu pribadi. Enggak, sedikit terakhir. Dono satu pribadi. Kasino satu pribadi. Indro satu pribadi. Mereka tiga pribadi, satu hakikat. Hakikat manusia yang bergender laki-laki. Itu baru tepat. Kalau tidak silakan bantah. Ya. Sekali lagi, Pak, mungkin bisa pindah tempat sedikit Pak, karena agak noise, suara angin, mungkin ada kipas angin Bapak itu ya. Iya. Sorry. Nggak, kurang nyaman di telinga. Oke, Ya, Pak. Ikhwan Villa yang ada di bawah, teman-teman semua dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow, silakan di follow dulu akun Kata Bebel dan akun Uniriva, teman-teman ya. Silakan Pak. Saya tanggapi ya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, saya mau tanggapi tentang pemahaman Mbak. Artinya cara pandang Mbak dalam memahami Trinitas itu, saya sekali lagi tidak akan melarang Mbak dalam memahami Trinitas. Kalau Mbak bilang itu gagal, ya itu pendapat Mbak dan kami hargai.
masing-masing orang punya hak untuk mengungkapkan gagasannya, idenya terhadap satu konsep. Tetapi itulah yang kami terima itu. Kalau Trinitas itu adalah suatu konsep yang sudah disimpulkan dari kitab suci, kemudian muncullah istilah Trinitas, itulah yang kami pahami dan itu yang kami terima di komunitas kami, Mbak. Jadi sekali lagi saya menghargai cara pandang Mbak Uni dalam memahami Trinitas. Kalau itu dikatakan gagal, itu yang pertama. Yang kedua, tentang sulit dipahami, satu hal yang perlu diketahui, justru ketika itu sulit dipahami, itulah memang kebenaran yang sebenarnya. Karena Allah itu memang, kalau kita belajar motor saja yang adalah buatan kita, memahami motor yang adalah buatan kita sangat kompleks. Apalagi untuk memahami alasan pencipta kita. Itu fakta yang pertama. Ya. Yang kedua, yang ketiga, sekaitan dengan konsep Trinitas yang kami jelaskan, saya mau bertanya saja secara simpel. Dari manakah para penasehat pernikahan sering mengatakan yang disebut suatu keluarga itu satu hakikat apabila di dalamnya ada 2 atau mungkin 5 orang, tetapi satu dalam hal tujuan, satu dalam hal rencana, satu dalam hal berpikir. Nah, dari manakah itu dari manakah konsep ide-ide itu Allah mau gambarkan suatu hakikat, disebut suatu rumah tangga disebut satu hakikat apabila di dalamnya walaupun ada 2 atau 3 atau 4 orang, tetapi selalu satu tujuan, satu pikiran, satu rencana, satu harapan. Dari manakah konsep-konsep itu kemudian Allah ciptakan itu? Itu mungkin yang sudahlah kita terlalu jauh masuk. Kalau kita mau gali ayat-ayat dalam Bible, dalam kitab suci kami, mungkin itu kan kita kompleks lagi. Tetapi secara apa yang terjadi di sekitar kita saja, kenapa Allah ciptakan sedemikian itu? Dan kenapa para penasihat mengatakan demikian itu? Nah, itu saja, Mbak. Terima kasih. Oke, saya tanggapin. Pertama, terima kasih atas jawaban dan tanggapannya ya. Cukup berjiwa besar, Bapak. Saya lihat Bapak ini bukan orang yang motivasinya untuk berdebat, tetapi mungkin mencoba menjelaskan imannya. Saya minta maaf kepada Pak Irwan, itu bukan Tritunggal pendapat saya pribadi, tapi itu Tritunggal secara esensi. Bapak tahu pernyataan Tritunggal di abad kedua oleh Tertullianus itu dijewantahkan dengan diksi uno, substansi, tris, persona. Pernah mendengarkan itu? Pak Irwan pernah dengar itu? Ya, kurang baru saya masih belajar, Mbak. Ya. Oke, itu adalah ide dan gagasan dari Tertullianus di abad kedua untuk mendeskripsikan tentang Tuhannya yang dipercayai 3 pribadi, 1 substansi tadi. Tapi kenapa saya katakan itu gagal sebagai konsep? Ya karena itu adalah gagasan yang gagal. Why? Karena memang tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dipecahkan dengan pemikiran. Bahkan dikatakan oleh Bapak Gereja sebagai misteri. Lalu Bapak mengatakan begini, ya itulah hebatnya Kristen. Karena kalau seandainya Tuhan itu bisa dipahami dengan akal, berarti dia bukan Tuhan. Lah, kalau memang Tuhannya tidak bisa dipahami dengan akal, kenapa harus dijelaskan dengan akal? Tadi Bapak menjelaskan dengan akal, menggunakan perumpamaan yang disebut dengan analogi, analogika, dengan alegori, mengumpamakan. Bapak menjelaskan menggunakan rasio, Bapak menjelaskan dengan logik. Artinya gagal lagi pernyataan Bapak. Kalau Tuhan bisa dipahami dengan akal, maka dia bukan Tuhan. Loh, kalau begitu ngapain pakai konsep? Maka jadi Islam itu kalau tauhid itu bukan konsep tentang Tuhan, tapi konsep menuhankan Tuhan. Tuhan itu tak terkonsep, karena Tuhan itu pribadi yang transenden, entitas yang transenden, beyond logic,
tak terpikirkan oleh akal. Makanya umat Islam ini tidak bisa mengakal-akali, nggak bisa ngejelasin dengan akal terkait tentang Tuhan. Tapi pengajaran Tuhan wajib masuk akal karena Tuhan mengajarkan manusia yang berakal. Karena filter alat yang bisa memfilter, alat yang bisa membedakan mana benar mana salah, salah satu alatnya adalah akal. Maka tentang Tuhan, umat Islam itu tahu by wahyu, informasi dari Tuhan. Iqbal dari mana tahu tentang Allah? Bukan dari pemikirannya, bukan dari konsepsinya, tapi dari Al-Quran yang adalah wahyu. Makanya dia kalau ditanya bagaimana Tuhanmu Iqbal, dia akan menjawab. Iqbal tidak boleh menjawab menurut saya. Iqbal boleh hanya mengutip Al-Quran. Bagaimana Tuhanmu Iqbal? Iqbal harus menjawab laisa kamislihi syai'. Itu kata Allah sendiri. Berapa Tuhanmu Iqbal? Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu-satunya. Satu apa Tuhanmu Rifa? Satu-satunya. Nah, kalau Kristen, berapa Tuhanmu Yesus? Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Tiba-tiba menurut Kristen menjadi Tritunggal. Yang ternyata ini adalah sudut pandang dari Tertullianus yang gagal sebagai abstraksi dari hasil berpikir karena tak mampu terfikirkan. Maka alasan saya, ya saya tanggapi, ya saya kasih Bapak kisi-kisi deh. Saya minta seluruh pendeta, ahli filsafat, ahli bahasa, mohon dengan sangat para skolar yang di luar sana yang menonton channel YouTube saya, menonton TikTok ini, saya memohon meminta kalian untuk membantah argumen saya dengan keilmuan kalian, bahwa saya nyatakan Tritunggal gagal sebagai konsep karena dia tidak bisa dipecahkan dengan pikiran, sementara konsep artinya adalah produk pikiran. Bagaimana produk pikiran dikatakan sebagai produk pikiran sementara dia tak terfikirkan? Oke, kita mulai menguji dengan diksi uno substansi. Uno substansi atau satu esensi diterjemahkan sebagai satu hakikat. Secara definisi filsafat sederhana, merujuk kepada satu jenis yang sama. Mungkin bagus sedikit. Saya dan Iqbal. Mungkin bagus sedikit Mbak, supaya saya bisa tanggapi. Karena saya ke Bapak nanti, saya ke Bapak, ya. Saya ke Bapak nanti, saya akan ambil yang sedikit, tapi ini khusus untuk para skolar yang di luar sana. Sekaligus saya menghimbau. Satu esensi artinya satu hakikat. Saya dan Iqbal ini satu hakikat. Apa hakikat kami? Apa keadaan kami yang benar? Hakikat kami adalah manusia, Pak. Keadaan sebenar-benarnya tentang Iqbal, dia adalah manusia. Keadaan sebenar-benarnya tentang saya adalah manusia. Tapi kami bukan pribadi yang sama, karena ada karakteristik yang membedakan. Secara apa? Secara gender kami berbeda. Secara pribadi dan kepribadian kami pun berbeda. Itu kenapa kami dikatakan dua pribadi yang berbeda. Karena pribadi pastilah punya kepribadian. Nah, tapi kami secara hakikat satu. Satu dari sisi kemanusiaan. Nah, kalau Anda katakan bapak dan anak, ruh dan manusia itu satu hakikat, itu sudah menyalahi definisi hakikat, Pak. Ruh dan manusia tidak sehakikat. Tapi dalam secara ruh dan manusia tidak sehakikat secara karakteristik, tapi satu hakikat secara ciptaan. Ruh ciptaan, manusia ciptaan, sehakikat. Hakikatnya apa? Hakikat ciptaan. Kenapa Pak dikatakan satu? Lah, Bapak ruh, Allah, Yesus anak ruh, Allah. Hakikat apa dia? Yang satu itu hakikat apanya? Nah, silakan. Ya, silakan, saya masih konsisten Mbak, bahwa kalau Mbak mengatakan Trinitas itu adalah konsep yang gagal, itu pendapat Mbak dan kami hargai iman setiap orang. Tapi kami mengatakan bahwa eksistensi Allah itu adalah Tritunggal. Itu kajian
bukan hanya secara pikiran manusia, tetapi itu adalah pengilhaman Roh Suci kepada Bapak Gereja kami. Itu pertama. Dan itu dengan apapun kami tetap akan berpegang teguh pada konsep itu. Itu yang pertama. Dan saya kira adalah suatu sikap manusia juga menerima ketika kami mengatakan bahwa itulah konsep kami. Kalau Mbak mengatakan Trinitas konsep gagal, itu juga kami terima sebagai cara berpikir Mbak. Itu pertama. Yang kedua, saya mengatakan tadi bahwa ketika menanggapi pernyataan Mbak Uni tadi, bahwa ketika Allah itu sulit dipahami, bukan berarti bahwa kita tidak bisa mempelajarinya, karena ada hal-hal yang memang terbatas yang Allah cantumkan di dalam kitab sucinya dan juga melalui alam ciptaannya, yang mengizinkan kita untuk memahami sebatas apa yang diizinkannya. Tapi lebih daripada itu, ketika ada hal yang seperti yang Mbak Nuri katakan tadi, bahwa ada hal konsep yang sulit dipahami, ya memang harus seperti itu, karena yang kita mau tahu ini adalah Allah pencipta yang, ya seperti saya katakan tadi, bahwa motor saja yang dalam buatan kita sulit untuk kita pahami, apalagi Allah pencipta kita. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mempelajarinya. Terkait dengan ehad tadi, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau Mbak Uni membuka kamus bahasa aslinya, ada dua untuk menyatakan satu. Ada Yahid dan ada Ehad. Yahid dalam bahasa Indonesia itu tunggal. Tunggal artinya satu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu Yahid dalam bahasa Ibrani, ya. Kemudian ada juga kata Ehad. Ehad di sini ya seperti 3 orang dalam satu keluarga. Ya, ada satu keluarga, tetapi ada, ya misalnya kita katakan contoh lain. Misalnya kita katakan satu sendok gula pasir. Walaupun satu, tetapi di dalam gula pasir yang ada di dalam satu sendok itu banyak butir. Itu yang dimaksud dalam bahasa aslinya itu ehad. Itulah yang digambarkan Allah itu Esa. Kenapa kemudian Allah Esa? Karena ada Tritunggal di situlah yang dikaji. Mungkin bisa kita, saya kira gampang sekarang kita bisa telusuri di internet atau di Bible bahasa asli, di kamus dictionary bahasa asli daripada bahasa asal kata Esa itu di dalam Bible. Ya. Jadi sekali lagi kita pahami bahwa ada dua kata, seperti juga pada bahasa Indonesia ada tunggal dan ada Esa. Tunggal itu adalah satu yang mutlak, dan Esa ya silakan tanya para pakar bahasa Indonesia kenapa ada tunggal ada Esa. Nah, begitu juga di dalam bahasa aslinya ada Yahid. Yahid itu satu yang mutlak, tidak bisa lagi dipisahkan, satu orang manusia. Nah, kalau Ehad itu ada seperti mau digambarkan satu sendok tadi, satu sendok gula pasir. Walaupun satu, tapi di dalam gula pasir itu banyak butir. Nah, silakan, saya kira dictionary untuk seluruh bahasa sudah ada sekarang, dan bisa kita lihat penjelasan-penjelasannya yang terkait dengan, atau bisa juga kita search di AI sekarang. Jadi itu tanggapan Mbak. Kemudian mengenai masalah satu pribadi, 3 hakikat, saya mengatakan bahwa sebenarnya pemahaman keliru, tapi ini pemikiran saya. Saya juga tetap menghargai pendapat Mbak Riba tadi mengatakan bahwa Mbak dengan host itu satu hakikat, tapi sebenarnya kita tidak satu hakikat. Walaupun dalam pengucapan dalam lafalnya, walaupun dalam lafalnya kita satu yaitu manusia, satu pengucapan yaitu manusia, tetapi izin saya potong Pak, izin saya potong, mungkin agak kepanjangan. Saya mau tanya sama Bapak, izin saya potong ya. Apa pemahaman Bapak tentang hakikat itu? Bagaimana Bapak menjelaskan kepada kami apa yang dimaksud daripada hakikat? Apa hakikat itu? Hakikat itu esensi atau dasar yang mendasari sesuatu. Ya, keadaan yang manusia. Memang hakikat keadaan yang sebenarnya. Hakikat kita ini manusia bukan? Sebentar, jangan pakai tapi. Sebentar dulu. Kalau manusia katakan manusia, kalau bukan manusia katakan bukan manusia. Begini, yang kita hakikat kita ini manusia bukan? Ya, dalam pengucapannya manusia. Bukan pengucapan, dalam keadaan yang sebenarnya saya manusia, Anda manusia. Memangnya Anda hantu? Ya. Begini, Pak. Anda manusia bukan? Coba saya jelaskan dulu sedikit.
Saya dengan abad disebut manusia, tetapi untuk membuktikan bahwa kita satu hakikat tidak akan mampu. Karena kenapa? Kalau satu tidak akan keluarga mampu. tadi disebut satu hakikat adalah apabila selalu satu tujuan, satu pikiran, satu rencana. Apakah abang dengan saya bisa satu rencana tanpa? Pak, satu hakikat itu bukan satu visi misi. Satu hakikat itu satu keadaan dalam keadaan sebenarnya. Saya ini manusia, Bapak manusia. Bapak ini apa? Hewan, bukan kan manusia kan? Hanya secara pengucapan. Saya tanya, Bapak manusia bukan? Yaitu manusia. Keadaan Bapak yang sebenarnya manusia Tetapi bukan? secara Pak, sebentar. Keadaan Bapak yang sebenarnya ini manusia bukan? manusia, tapi Saya itu manusia pengucapan. Ingat? Jangan pakai tapi. Keadaan Di dalam sebenarnya kok rumah. pengucapan itu loh. Abangku di dalam rumah hanya sesuatu hal, bukan hanya sampai di kata-kata bang, tetapi juga konsep yang mengikuti itu. Apakah Ya, loh, abang saya paham ini tidak tidak Begini, hanya Pak. di kata-kata. Ini fakta, Begini, Pak. Pak. Sesuatu yang tidak perlu dibahas lagi. Sebenarnya kita ini adalah manusia. Manusia bukan kita ini. betul? Tapi itu hanya sekedar istilah saja kita satu pengucapan. Tetapi apakah tenaga yang abang pakai? Kok Bapak bicara, saya tidak bicara tenaga. Saya tidak Ya, karena berbicara itulah- tenaga. itulah di Saya situlah tidak sebenarnya berbicara hakikat- skill. Saya tidak berbicara itulah kemampuan sebenarnya yang gambaran dimiliki hakikat manusia itu berbeda-beda. Itulah Saya tidak sebenarnya berbicara- gambaran hakikat itu bang. Bapak Apabila ini. abang dan saya adalah satu tenaga, itu disebut karena kita satu hakikat. Oke, saya tanya Jadi, sama Bang, Bapak. secara Yesus sama Bapak itu pengucapan setara nggak? Yesus sama Di Bapak di dalam sorga. hal Saudara yang Irwan. di dalamnya itu Saudara Irwan, saya tanya Anda. Yesus sama Bapak itu setara nggak? setara. Apakah semua yang diketahui oleh Bapak pasti diketahui oleh Yesus karena sama-sama Tuhan? Betul. Buka Matius 24 nomor 36. Yang bisa katakan Tuhan Yesus di situ adalah dalam hakikatnya sebagai manusia, karena dia Loh. datang untuk mengajar kita bagaimana bersikap sebagai Kemanusiaannya Yesus juga Tuhan. manusia. Dia tidak berbicara dalam hal keilahian. Saudara, itu tidak bisa dipisahkan. Kemanusiaannya Yesus juga Tuhan. Anda baca Kolose 2 nomor 9. Ketika dia lapar, dia adalah manusia. Ketika dia Weh. bisa menyembuhkan orang sakit, Pak dia- Irwan, Ngarang ini. tolong kalau di Iqbal belum ngelek ada, nih. jangan potong dulu. Ngelek nih. Wah, turun dia, kabur dia. Astagfirullah. Kabur dia. Ngelek ya. Nggak bisa, yang ngarang namanya kita lihat tuh. dari teman-teman Kristen ini ya, kalau diskusi itu tidak mau mendengarkan. Ngelek ya, Dek? Masih ngelek, Dek? Masih agak ngelek, agak kabur. Nanti stabil tuh. Udah Ngelek lanjut aja banget nih. ya? Tapi kalau ngomong dengerin kok. Nggak juga. Iya, wifi-nya. Ya, jadi orang Kristen yang di hadapan kita ini maunya didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Setiap argumentasinya semuanya gagal. Maka nanti saya mau bikin tema baru itu, Kristen gagal. Ya, Buat aja sekarang. gagal terus. Kenapa kita dikatakan tidak sehakikat? Hah? Iya, jadi memang gagal mereka. Yesus gagal sebagai Tuhan. Kristen gagal menjelaskan. Maka gagallah keselamatan kalian. Karena apa yang ada pada diri kalian semua gagal. Contoh kayak tadi itu. Mencoba menjelaskan kok bertentangan dengan sisi akademik. Gak apa ini, ngelek banget ya, Dek. Jadi tolonglah umat Kristen kalau bicara itu ditepati ucapannya. Ya. Seperti itu. Lanjut, Dek. Taruh nih. Ya, silakan saudara Kristen. Anda naik aja sini ya. Karena waduh, kacau sekali oten-oten ini. Untuk memahami konsep yang sesederhana itu aja Anda tidak mampu itu. Saya tidak ngerti saya cara berpikirmu itu seperti apa. Padahal kita sudah menggunakan standar berpikir manusia pada umumnya itu. Sederhana sekali untuk memahami konsep itu, tapi waduh kacau lah. Ya, halo. Halo, selamat malam Niko. Nah, selamat malam, Bang. Ya, Anda Islam Kristen saudara? Kristen, Bang. Ya, buka kamera bisa nggak?
Lagi merokok bang. Oh, belum bisa juga ini, pengikutnya belum cukup. Oh ya, silakan aja. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi terkait judul saya? Kenapa dibilang Kristen ngarang bang? Memang ngarang dalam segala hal, menentang hukum alam, menentang semua kau tentang lah. Gimana dalam hal dia? Salah satunya konsep ketuhanannya di karang-karang itu bersumber dari pikiranmu sendiri. Seperti apa dia dalam karangannya? Ya, Yesus bilang Tuhan satu, kau bilang Tuhan tiga. Hah? Tuhan itu memang satu, siapa yang bilang tiga? Oke, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana Tuhan? Allah. Yang mana Allah? Bapak Allah. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Oh, bukan Siapa Allah yang berarti. bilang Yesus itu Allah? Oke, Yang bilang Yesus itu Allah siapa? Yohanes 1 nomor 1. Ya, bacakan bang, boleh? Iya, Biar iya. saya jelaskan. Iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus firman bukan? Yesus datang ke dunia untuk apa bang? Yesus loh, kok ngarang lagi. Yang saya tanyakan Yesus firman bukan? Woi, yang ditanya itu apa? Oh, ditanya apa, kok jawab apa? Kalau nggak sanggup jawab ngomong. Betul. Aku tanya Yesus itu firman bukan? Yesus itu bukan firman bang. Oh, bukan firman. Bukan. Oh, terus Siapa yang firman. bilang- Oh iya, Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia. Siapa itu? Yesus sendiri. Berarti firman. Karena abang kan belum mengerti siapa Yesus sebenarnya. Oh, siapa dia sebenarnya? Hantu. Gini, Nah itu, kau mengarang namanya itu. Kau tahu dari mana? Baca Bible. Mana kitabmu? Mana kitabmu? Ada Bible nggak di situ? ada Bible bang. Iya, ada. Kalau ada Biblemu, kau paparkan konsep ketuhananmu menurut apa yang tertulis dalam Bible. Benar. Kutipkan saya ayat, berikan saya ayat. Abang baca dulu nanti Di mana? semua nanti tentang dalam Efesus. Abang baca di Lo Efesus Efesus. berapa? Efesus berapa? Efesus aja yang Anda Abang baca. imani. Tidak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda percaya tidak? Semua kami percaya. Oh, kalau semua percaya berarti saya boleh mengutip apa yang tertulis dalam Matius, Markus, Boleh. Lukas, Yohanes. Boleh. Oke, Sangat baca boleh. Efesus silakan. Baca Efesus. Jadi yang saya bilang, Yesus itu datang ke dunia bukan melalui sel sperma. Hah? Yesus datang ke dunia bukan melalui sel sperma. Berdusta kau itu. Lo kau baca 1 Yohanes 3 nomor 9 itu kau baca. Kau ini nggak pernah baca kitabmu, mulai mengarang aja kerjamu nih. Apa yang kau tahu tentang kekristenan? Abang dulu yang Baca 1 Yohanes 3 itu, 1 Yohanes 3 nomor 9 itu kau Ya, baca. Yesus baca. itu datang dari benih ilahi, ya kau baca. Katamu ada Bible. Ilahi itu siapa? Lo benih itu berasal dari kata sperma dalam bahasa Yunani. Gak ada itu bang. Itu nggak ada. Kalau aku mau buktikan sama kau mau apa? Apa konsekuensinya kalau aku bisa buktikan sama kau? Kubukakan di sini datanya. Saya pindah ke Islam. Oke, sebentar ya. Pegang Oke. teman-teman ya. Kalau saya bisa buktikan bahwa Yesus Iya. itu berasal dari sperma, awas kau Iya. ya. Bang, ini ayatnya bang. Apa nih? Berapa nih? Ayatnya Roma pasal 1 ayat 3 itu. Ya. Noise, di mute dulu. Di mute dulu, Di mute Niko, dulu di kau, mute dulu, di mute Niko. dulu. Awas ya. Ntar nih, aku mau bawa 1 Yohanes 3 nomor 9 dulu. Dia tadi bilang bukan Iya. dari sperma kata dia kan? Ya, banyak ayat yang mengatakan Yesus sperma kok. Nih, buka mute mu, Iya. buka mute mu, buka. Uni mau buka kan? Ya bang, sudah saya buka. Aduh, noise banget dia loh. Ya. Awas kau ya. Kalau kau, tapi Kristen ini pasti pembohong biasanya. Nggak mungkin Kristen jujur karena boleh berdusta dalam segala hal dia. Gak apa-apa.
Kita buktikan aja teman-teman ya. Ya. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 9, ya, Anda baca ini ya. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Betul? Betul. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena lahir dari Allah. Ada nggak kata benih ilahi di sini? Abang tahu nggak apa arti dari benih ilahi? Iya, ini mau kubuka kan, gak usah kau ngajarin aku. Kau yang mau ku Ya, ngajarin. Nggak, kau ya, tahu nggak bukan. ini ada kata benih? Mulai gobloknya Ya, datang Kristen, benar. mulai jadi Kristen. Ya, Ini Kristen nih. Mulai jadi Kristen. Ini benih bukan? Tulisan benih Iya ini. benih, benih, Hah? benih, Benih Bang. tidak? Oke, kita buka original teks dalam bahasa Yunaninya ya. Menurut bahasa asli kitab ini dituliskan, oke? Ya. Oke, kita buka. Nih. Bentar. Sebentar dulu. Oh, bentar. Saya buka versi paralel. 1 Yohanes 3 nomor 9 sabda. Di mute dulu Niko, di mute dulu Niko. Berisik. Kita kasih 2 ayat ya, dari Iqbal 1, dari saya 1. Kalau Yesus itu hasil sperma ya. Wah. Iqbal dulu deh. Versi Dengan paralelnya nggak ada kata-katamu ya? Niko, kalau ada terbukti Yesus dari sperma kau syahadat malam ini, katamu, tapi kayak Bentar. ya. Sabda lagi bermasalah nih ya. Bentar, saya bukakan. Dek, nasibmu bagus ini kalau paralel nggak bisa dibuka ini ya. Ya. Nih ya. 1 Yohanes 3 nomor 9. Ini situsnya ya, Alkitab Sabda teman-teman ya, dari alkitab.sabda.org. Ini situs resmi nih, organisasi teman-teman ya, dan ini sah di Indonesia, ini legal. 1 Yohanes 3 nomor 9. Setiap orang yang lahir dari Allah ya, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia ya. Dan karena ia lahir dari Allah. Yesus itu kan tidak memiliki bapak, dan dikatakan ia itu berasal dari Allah. Nah, kita lihat di sini ada kata benih ilahi, teman-teman ya. Nih, ada kata benih ilahi. Sekarang kita buka original teksnya, ya, original teks. Kata benih di sini, nih, kata benih di sini, ini strong numbernya 4690, boleh dicek, saya klik, ya. Ntar, agak buram, saya klik ya. Nih, buka mute-mu tuh Niko, buka dulu mute-nya, buka mute Niko. Abang, udah bang. Ya, ini apa nih? 4690, apa ini? Ya. Nah, ini apa nih? Sperma bang. Sperma kan? Sperma bukan ini? Iya sperma. Iya, dalam bahasa Yunani nih ya. Ya. Nih, Benar. di dalam terjemahan baru kata sperma itu diterjemahkan menjadi keturunan atau keturunannya. Nih, benih atau menurunkan anak cucu ya. Nih. Ini baca ini. Ya, definisinya adalah benih atau apa ini? Mani. Hah? Mani. Oke. Sahadat silakan. Tambahan. Saya Silakan. tambahkan lagi. Bentar lagi, tambahan lagi. Nih, tambahan lagi ya. Awas kalau nggak Sekarang sahadat ya. langsung kita lihat secara spesifik ya. Kalau Yesus dikatakan ini Yesus langsung loh ya. Tentang anaknya yang menurut daging, berarti tubuh kemanusiaannya ya, diperanakan dari keturunan Daud. Diperanakan ya Dek, katanya tadi nggak dari sperma. Mari kita lihat keturunan lagi. Ternyata keturunan juga dari kata Sperma. Nah, jadi ketika Anda mengatakan bahwa Yesus bukan berasal dari sperma, itu dibantah sama kitab Anda sendiri. Silakan syahadat. Silakan sahadat saudara.
Saya syahadat kalau itu jelas, Bang. Loh, itu jelas tertulis tadi, data jelas itu. Oke, Apalagi yang mau kau saya bantah? kasih jelaskan paham sedikit lagi, Bang. Apa yang mau kau jelaskan kepada kami? Kau tidak paham apa-apa. Ini, Apa yang kau pahami tentang tidak kristologi, tentang Kristenan? Benih ilahi itu apa? Loh, bodoh kali. Benih ilah itu merujuk kepada kata spermatos atau spermati dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah air mani. Botol. Iya, benih sperma itu dari Allah. Loh iya, memang Tuhan menciptakan sperma itu ditaruh dalam rahim Maria sehingga lahirlah Yesus. Cuma benih ilahi itu apa? Abang Loh, sampai benih ilahi itu apa? Benih ilahi itu tahu. sperma ilahi. Kok tanya lagi? Udah dikasih Yang data kok. kuasa, itu dari Allah Bapa, bukan dari Loh. manusia. Loh, tadi katamu Yesus bukan dari sperma. Sperma bukan itu? Itu memang benar sperma. Itu Tapi sperma tadi. Tadi itu sperma bukan? benar, benih memang benar sperma. Tadi janjimu apa? Janjimu apa? Kalau saya bisa buktikan bahwa Yesus berasal dari sperma, kamu syahadat kan? Iya, cuma itu kan bukan benih gitu aja, Bang. Tapi Loh, benih itu sperma ilahi. bukan? Enggak, tadi sperma bukan? Benar, sperma, tapi kan bukan benih. Kristen, dasar Kristen. Beginilah Kristen, teman-teman, penipu. Kalau Itu tidak namanya menipu, benih dari yang kuasa. kalau tidak menipu mengarang. Ini Kristen. Kristen Kita asli tidak nih. mengarang, Bang. Ini pasti bapak mamanya, neneknya, kakeknya ini Kristen. Memang Pasti. benar. Pendeta. Pasti itu. Bukan lagi pendeta. Iya, pendeta. Karena kalau tidak Jadi seperti saya- itu ya pasti mengarang. Saya tanya benih ilahi itu apa sih? Abang Dosa kau sampai tanya-tanya sekarang sama saya jelaskan juga. Kau mau kutanya nggak? Boleh nggak kau kutanya? Karena benih ilahi itu. Ya itu sekarang benih kau boleh kutanya nggak? dari Boleh nggak kau Allah. kutanya? Ya boleh nggak kau kutanya? Gantian Boleh. kami yang nanya. Boleh, boleh. Boleh. Oke, wakil kanuni, silakan kanuni. Ya, kami sudah menunjukkan dua ayat yang berbeda. Ya. Yang satu secara keilahian dia dari benih, secara kedagingan dia dari sperma. Ya. Dua-duanya dari sperma. Lalu kamu bertanya kepada kami, apa arti benih ilahi? Ya benih ilahi artinya sperma ilahi. Nah sekarang gini, saya tanya sama kamu. Sperma ilahi Bentar. di dalam Alkitab itu sperma dari Allah Bapa, bukan dari manusia. Makanya Oh, berarti Muhammad Bapak punya Yesus sperma berbeda. gitu? Bukan. Saya Allah tanya Bapa berarti itu Bapak gimana? Tuhannya Yesus. Gini loh, kalau kamu membuat sebuah klaim, buktikan klaim itu. Karena setiap klaim di sini akan diuji, apakah itu klaim bohong atau pembodohan atau asli. Nah, Nipu. ketika kamu mengatakan bahwa sperma ilahi adalah sperma ilahi, maksudnya dari Bapa, kamu mau mengatakan bahwa bapaknya Yesus di sini punya burung, punya sperma, punya testis gitu. Tidak, dia tidak. Itulah dia Terus? yang menurunkan malaikatnya kepada Maryam. Makanya lahirlah juru Oh jadi selamat Yesus Kristus. jadi malaikat itu yang punya sperma. Malaikat itu yang Malaikat menghamili. cuma menyampaikan kabar. Kamu akan melahirkan seorang Yang anak. saya tanya itu, kenapa Nah. kok bawa-bawa malaikat membawa kabar? Yang kita bahas ini adalah sperma. Karena Kamu tadi Yesus bilang tidak itu dilahirkan sperma melalui dari sperma. ilahi. Menipu ini. Muhammad. Maksudnya Keturunan Nabi apa? Muhammad. Loh, Makanya Muhammad tadi sampai sperma sekarang ilahi kok manusia. bawa-bawa. Apa urusannya dengan nabi saya? Loh, saya nama Ini Ibrahim itu iya. manusia, Musa itu manusia. Apa urusannya dengan nabi saya? Saya membahas dan Iqbal itu Tuhanmu yang kau bilang bukan dari sperma tapi tertulis dari sperma di kitabmu. Enggak ada Kakak kaitannya bilang dengan Nabi Muhammad. Kau bawa Nabi Bapak Muhammad. diam aja kau. Birahi sekali. Birahi sekali kau pengen menghujat. Jijik aku Birahi jijik. sekali kau pengen menghujat. Ya, Jijik. enggak sadar. Memang Nggak sadar rata-rata kau pengen Kristen menghujat itu nabiku, begitu. ya. Itu kualitas Kau mau Kristen itu. menyamakan, ya. Ya. Lanjut. Kau mau membandingkan nabiku dengan Tuhanmu, tidak layak. Kenapa? Sedangkan nabiku yang manusia saja, itu berguna buat peradaban. Bermanfaat buat beberapa orang. Jangan kau bandingkan, malu kau nanti. Tuhanmu yang adalah manusia, yang katanya 100% Tuhan itu, apa gunanya buat peradaban? Jadi tolong ya, ketika kalian mencoba membandingkan nabi saya yang bermanfaat buat peradaban dengan Tuhan kalian, nanti tertelanjangi Tuhan kalian nanti ya. Ya, kita di sini membahas tentang diksi dari kitabmu. Ya, sorry ya. Tuhan kalian itu tertelanjangi secara harfiah dan alegori dan metafori dan juga esensial. Karena memang faktanya dia ditelanjangi di tiang salib. Ya, jadi begitu ya. Kalau kalian Kristen menjelaskan agama kalian depan kami, sabar dulu. Sabar dulu. Turun aja kau Kami lah. berikan Ada waras-warasnya. kesempatan. Kami kasih kalian kesempatan menjelaskan tentang agama kalian. Tapi jangan menipu dengan
menghilangkan ayat di kitab kalian. Kami mengutip kitab kalian. Di kitab kalian Tuhan kalian itu dari sperma. Secara rohani sperma ilahi. Secara daging sperma Daud. Ya, jadi kalau kalian bilang bahwa maksudnya sperma ilahi artinya dia dari Allah, lah memangnya kita ini bukan dari Allah, dari setan kita ini. Ya, tolong kalau kalian menjelaskan itu pakai kaidah akademik lah. Minimal ngerti bahasa KBBI. Ya, pakai KBBI. Sperma itu adalah lendir yang keluar dari testis. Itu sperma namanya. Kecuali kalian punya definisi lain tentang sperma. Kenapa dia dikatakan secara esensi adalah keturunan? Karena memang nggak bisa kita tanpa hadir tanpa sperma. Makanya keturunan, ya. Adam itu bukan keturunan siapa-siapa. Makanya dia tidak datang dari sperma, tapi dia adalah ciptaan pertama. Yang namanya kenapa sperma didefinisikan sebagai keturunan? Ya karena memang harus ada sambungan secara genealogi. Nah, Yesus di kitabmu itu secara genealogi tertulis indah dari keturunan Daud. Maka harus sperma Daud dulu sampai kepada spermanya Joseph. Setidaknya itulah menurut Lukas pasal 3 nomor 23. Kalau kita bicara rohanian tidak ada kaitan dengan sperma. Karena sperma ini membentuk secara jasmani. Sperma berkembang, bertemu dengan sel telur, kemudian berkembang menjadi zigot, berkembang menjadi jasad, yang kemudian ditiupkan ruh. Tidak ada kaitannya dengan rohanian. Kita bicara tentang jasmani. Apakah Yesus itu secara jasmani eksis? Ya, dia punya tangan, punya daging, dan berbulu. Kecuali kalian bilang dia tidak berbulu, ya. Maka bulunya itu tumbuh di atas kulit. Kulit itu membungkus daging. Maka daging, kulit, bulu, tulang itu berkembang dari hasil sperma yang bertemu dengan sel telur. Ya, ini kita bicara tentang kaidah biologi ini. Adam itu kenapa dia tidak berasal dari sperma? Kenapa dia tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah tidak sama dengan Yesus? Yesus dikatakan dari sperma karena betul Allah menciptakan sperma, meletakkan di rahim Maria, maka terbentuklah dia. Bukan berarti Tuhan punya sperma lalu dicerotkan kepada Maria, bukan. Tapi mudah saja bagi Allah menciptakan sperma yang membuahi sel telur dari Maria. Mudah saja bagi Tuhan. Sedangkan produk sperma pertama saja Tuhan bisa ciptakan, apalagi cuma spermanya saja. Ya, yang memproduksi sperma pertama bernama Adam, Nabi Adam alaihi salam. Manusia pertama yang menghasilkan sperma. Apalagi spermanya saja. Mudah bagi Tuhan. Jadi kalian katakan dia bukan berasal dari sperma, itu justru kalian ludahi kitab kalian. Gitu loh. Jangan membodohi umat Islam, ya. Kami keras kepada orang yang mencoba merusak peradaban dengan membodoh-bodohi manusia. Tapi kalau kalian di sini ngaku bahwa mohon maaf Uni itu cuma doktrin imani saja, sampaikan itu biar tidak ada yang ikut-ikutan imani saja, oke? Nggak apa-apa. Tapi jujur, di sini kita butuh orang jujur, ya. Tolong yang Kristen yang naik minimal belajar jujur. Kenapa bawa-bawa Nabi Muhammad? Karena birahi sekali ingin menghujat. Tak sabar ingin menghujat karena Kristen. Ya, seperti itu. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Pak Latoe, selamat malam Pak Latoe. Pak Latoe, selamat malam Pak Latoe. Ya, Ikhwan Villa yang ada di bawah dibantu tap-tap layar. Kencengin tap-tap layarnya agar komal kita tetap kokoh teman-temannya. Saya minta tolong dibantu tap-tap layar. Dibantu share dan posting ulang. Di bawah itu ada tombol panah ke kanan, kalian klik. Nanti diposting ulang teman-teman dan di-share. Buat yang belum follow silahkan di-follow akun Kata Bible 03. Di-follow juga akun Uniriva. Yang belum absen love orange silahkan absen love orange. Cuman membutuhkan satu koin untuk absen love orange teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman yang mau menanggapi. Penyebar berita baik, Anda kalau mau berdiskusi usahakan jangan di tengah jalan, di tengah-tengah trotoar begitu, cari tempat di kamar atau dalam ruangan gitu kan, berisik. Halo. Ya, halo, silakan.
Aku heran lihat kalian itu. Bukannya Islam yang baik itu menghormati Yesus ya? Mau ngapa nih ini? Enggak gini, enggak si Nora, enggak si Ripa, enggak si Juma. Kok mindsetnya itu diselangkangan terus? Apa memang itu didikan kalian itu? Apa sih? Enggak, kan yang dibahas sperma. Di kitabmu aja kan ditulis Yesus itu dari Roh Kudus. Kenapa bicara-bicara sperma? Udah. Makanya kalian itu saya lihat Aki Ujong kok kalian itu. Sudah. Sudah belum? Enggak si Nora, enggak si Ripa, enggak si Nandar. Cuma si putar selangkangan doang yang dibahas-bahas terus. Aneh kalian itu. Ngomong sama istrimu aja. Biar saling membodohi. Kenapa cepet? Kan serangan gagal itu. Kalau menyerang jasmania Yesus kan gagal. Kenapa? Kenapa lah kalian menyerang Yesus secara jasmania? Karena ada aspek lain yang dibicarakan tentang Yesus. Kenapa sudah. harus menyerang jasmanianya? Sudah. Kira-kira. Sudah belum? Udah, kenapa menyerang aspek jasmania Yesus sementara ada aspek yang kekal yaitu perkataan-perkataannya? Kenapa tidak itu yang dibahas? Kenapa aspek jasmania? Dia punya jasmani tidak? Itu kan tidak kekal. Dia punya jasmani tidak? Jadi seharusnya orang-orang spiritualisme yang membahas aspek yang kekal, bukan aspek Yesus yang itu jasmania yang bisa terurai. Yesus itu satu Yesus entitas yang memiliki jasmani apa tidak? Iya, yang kau kenali kan aspek Iya, dia punya jasmani jasmania. tidak? Pertanyaan Artinya saya. kau ini orang-orang yang ateis. Ngobrol sama keluargamu ya, Pak ya. Ya, saya harap teman-teman Kristen yang naik ini yang berkualitas lah. Kalau yang agak-agak begitu, aduh, susah juga teman-teman ya. Saya tidak mau buang-buang waktu sekarang untuk berbicara sama orang botol. Iya, halo Ragil, silakan. Silakan Ragil. Berburgang kok. Hah? Wah bang, saya Islam bang, nggak usah bang. Oh Islam ya bang, oke siap bang. Ya, assalamualaikum. Sorry, saya Islam mau. Iya siap Turun, bang. turunin. Iya siap. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ya silakan Uni. Ya, jadi dari tadi yang kita dapatkan teman-teman adalah penjelasan doktrin, dan kita tahu memang kawan-kawan kita yang beragama Kristen ini punya doktrin dan kita tidak masalah dengan itu sebenarnya. Tetapi yang namanya kita berdiskusi, kita bukan hanya ingin mengetahui doktrin tapi konsistensi dari statement. Contoh ketika mereka mengatakan bahwa doktrin kami itu masuk akal, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja statement itu tanpa harus diuji dulu, karena yang namanya dialektika itu adalah kita bicara perkara benar dan salah, bukan perkara menurut saya, pendapat saya. Kita hargai kalian dan kalian tidak masalah kok, nggak apa-apa, itu hak kalian sebagai warga negara Indonesia yang agamanya diizinkan untuk ada di Indonesia. Tetapi yang kita bawa di sini adalah kita coba bongkar di sini adalah bagaimana kita jujur mempertanggungjawabkan keyakinan kita, ya. Yang kita butuhkan kejujuran dalam pemaparan. Kalau memang itu katakan masuk akal, kalau tidak masuk akal jujur saja itu tidak masuk akal, maka itu namanya kita saling tidak mendegradasi ilmu pengetahuan, ya. Jadi tolong teman Kristen, apapun pendapat kalian tentang iman kalian tidak apa-apa, tetapi tolong konsisten dan tolong tunjukkan kaidahnya, kaidah ilmunya tuh dari mana penjelasan seperti itu. Kalau dari bapak-bapak gereja katakan, oh dari bapak-bapak gereja yang saya tidak tahu namanya, oh dari literatur yang saya juga tidak tahu siapa penulisnya, lebih mulia seperti itu ya, ketimbang kalian berbicara dan pembicaraan kalian itu tidak jelas dari mana asalnya, ya. Seperti itu. Tolong dengan sangat hargai ilmu pengetahuan. Saya berpihak kepada ilmu pengetahuan. Oke, silakan Ibal. Udah. Oke BJ, silakan saudara.
Iya guys, saya sih juga pernah kan katanya mau jujur mau ini. Tadi barusan itu ada dua, terus itu gimana mau tahu jujur apa enggak? Suka ndak bisa gantian kalau bicara, jadi agak susah deh. Menghadapi menghargai ilmu, si Riva tuh memang menghargai ilmunya Cakra dia tuh. Itu aja sih, cuma mau kasih masukan itu. Kalau saya nggak main jujur-jujuran, saya jujurnya sama Yesus doang. Udah, makasih. Ilmu si Cakra itu ilmu apa? Ilmu apa? Metode apa yang Cakra bawa untuk menjelaskan pendapat pribadinya? Ilmu, tahu arti ilmu? Ilmu dan pengetahuan itu beda loh. Ilmu itu berasal dari hasil, ya, hasil makasih, empirik ya, dan non sebentar. Makasih ya, makasih. Makanya kalau bicara tuh dipahami pembicara. Itu kenapa kamu Kristen, ya? Kenapa orang Kristen tetap jadi Kristen? Karena cuman mau bicara tapi tidak mau mendengar. Ya, ilmu yang digunakan Cakra itu ilmu apa? Kalau saya bilang, saya menggunakan pendekatan ilmu psikologi ketika mengatakan Oten NPD. Saya menggunakan pendekatan linguistik ketika menjelaskan kata Allah. Saya menggunakan ilmu antropologi ketika membantah Nabi Muhammad pedo. Saya menggunakan ilmu historis untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu tervalidasi kebenarannya. Saya menggunakan ilmu matematik untuk membuktikan bahwa Tritunggal itu gagal. Saya menggunakan kaidah filsafat untuk membuktikan bahwa Tritunggal gagal sebagai konsep. Lah, Cakra bawa ilmu apa? Ilmu santet. Ilmu gaib mungkin. Bawa ilmu apa kalian menjelaskan tentang konsep Trinitas? Ilmu ngarang bebas? Ayo Kristen, silakan mengarang di atas, ayo, karena Anda pasti mengarang. Kalau tidak mengarang pasti berdusta itu. Ayo Ten, silakan Ten. Karena kemampuan Anda cuma dua, kalau tidak mengarang berdusta. Ya, hasil daripada imajinasi itu. Saya syahadat kalau Anda bisa membuktikan bahwa Yesus itu dari sperma. Begitu dikasih lihat sperma langsung. Aliteng. Kapan kau sadar tobat gitu kan? Jadi serba salah teman-teman ya, kalau kita mau berdiskusi itu dengan Kristen ini serba salah. Kita menjadikan kitab mereka sebagai rujukan itu percuma, nggak dipercaya. Kita belajar mati-matian gitu kan, memahami kitabnya, dibaca original teksnya, dipelajari, oh dia gampang itu. Begitu dia naik, dia buka mic, langsung antar dua. Kalau tidak menipu, mengarang. Karena kalau tidak mengarang dan menipu, agamanya tidak mungkin benar itu. Nggak akan pernah bisa dia menang berdiskusi melawan kita itu. Apapun yang mereka narasikan itu tidak akan pernah bisa mereka pertanggungjawabkan. Nah, itulah yang disebut Ali Teng. Ya. Ini Tuhan kami, ini iman kami. Dia bilang tak perlu Anda ganggu. Ini soal ini, itu soal itu, berak. Ayo silakan buat Kristen-Kristen yang mau mengarang naik ke atas, nggak apa-apa. Sudah biasa dengar karangan Anda, silakan naik. Halo, selamat malam, One Love. Halo, One Love, selamat malam. Halo, One Love, selamat malam, saudara. One love, selamat malam saudara. One Love.
Ya, yang belum absen love orange dulu teman-teman ya. Tap-tap layar teman-teman, dibantu tap-tap layar ya. Biar komal kita tetap kokoh ya, nggak gampang rungkat. Jadi harus dibantu tap-tap layar dulu biar komalnya kokoh ya. Ayo bisa tembus 200k yuk tap-tap layarnya teman-teman. Silakan. Halo pemanah rasa, selamat malam saudara pemanah rasa. Halo pemanah rasa, selamat malam. Izin saya turunkan ya. Ini mau kajian mungkin? Enggak. Ya, jadi teman-teman ya, sulit dan mustahil teman-teman kita Kristen itu menjelaskan keyakinannya menggunakan kaidah ilmiah, karena secara akademik kitabnya teman-teman kita Kristen itu tidak sampai ke tahap kitab yang bisa dikatakan kitab ilmiah. Ya, karena tidak bisa menjawab epistemologi siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan apa. Seperti pertanyaan, apa alasan Bible dikatakan suci? Sampai detik ini saya tidak tahu apa alasannya. Setiap alasan yang diajukan selalu tidak spesifik dan selalu terbantahkan sendiri dengan realitas. Yang kedua, siapa penulis kitab Biblos? Sampai detik ini pun tidak jelas. Kemudian di mana ditulis, bagaimana penulisannya, itu tidak bisa terjawab teman-teman. Maka memang kita tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban yang ilmiah. Karena secara linguistik pun teman-teman Kristen tidak independen, karena mereka punya kitab yang terjemahan dan salinan-salinan yang diterjemahkan. Secara kaidah historis, kitabnya teman-teman kita Kristen ini tidak tahu bahasa aslinya. Ya, contoh, para orang-orang Kristen dari kalangan Katolik itu punya teks Septuaginta, yang mana itu adalah bahasa, katanya kitab Torah dalam bahasa Yunani-nya. Maka bahasa aslinya apa? Kita tidak pernah tahu. Apakah Ezra itu menggunakan bahasa Aram atau Ibrani? Apakah Abraham itu berbicara menggunakan bahasa Ibrani atau Aram? Atau apakah tokoh-tokoh dalam Bible itu semuanya betul-betul menggunakan bahasa Ibrani ketika berbicara? Nah, dan begitu juga dengan tokoh-tokoh seperti Samson atau tokoh-tokoh seperti Musa. Apakah betul dia menggunakan bahasa Ibrani sementara dia dibesarkan di tanah Mesir? Nah, begitu juga dengan teks Mesorah. Teks Mesorah yang dibuat oleh keluarga Mesoret, kitab berbahasa Ibrani. Apakah betul-betul Ibrani yang seperti itu? Kita tidak pernah tahu, karena itu ditulis setelah sekian tahun, sekian abad setelah Masehi, setelah kemunculan Al-Quran di abad ke-7. Nah, lanjut. Secara linguistik gagal mendapatkan informasi yang konkret. Secara akademik gagal. Kitabnya melewati pertanyaan epistemologis, pertanyaan-pertanyaan dasar sumber. Bagaimana, siapa, mengapa, di mana itu. Kemudian, secara esensi, kitab mereka gagal dikatakan sebagai kitab suci. Karena tidak merujuk kepada kesucian yang betul-betul secara esensi kudus itu tidak bisa, karena tidak suci sama sekali, terdistorsi, kontradiksi. Halo. Ya, sebentar. Seperti itu. Ya, jadi kita hanya akan mendapatkan karangan dan juga doktrin dari saudara-saudara kita Kristen, dan disitulah mungkin Iqbal harus bersabar. Bahwa memang adanya hanya karangan, kalau tidak dusta. Jadi berharap teman-teman Kristen itu menjawab menggunakan kaidah akademik itu sama seperti berharap bahwa Uni akan menikahi Saifuddin Ibrahim. Mustahil. Ya. Begitu. Lanjut. Ya, halo Abu Ineng, selamat malam Abu Ineng. Selamat malam. Iya malam ya. Kristen ya? Harus Kristen. Ya, Kristen. Kristen kan?
Mau mengarang? Silakan Anda mengarang di situ. Oh, enggak, ini Kristen yang suka mengarang, pasti mengarang soalnya. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan, saudara? Menurut Islam ini apa? Isa itu Mesias atau bukan? Silakan Undi. Ya, dia Mesias, Masaha, Al-Masih, putra Maryam, betul. Lalu apa arti Mesias? Kalau dalam perspektif Ibrani, Mesias artinya yang diurapi atau yang dibaluri dengan minyak, merujuk kepada orang-orang pilihan Tuhan, dipilih untuk melakukan tugas yang diinginkan Tuhan untuk dikerjakan, seperti menjadi juru selamat, menjadi raja, menjadi nabi, sebagaimana Ehud, Kores, Musa, Daud, dan mereka bisa dikatakan sebagai Mesias. Sementara Itu dalam Mesias, kaidah Islam, Mesias, Itu Mesias. Mesias, Jadi Mesias, diurat- Isa diurapi dengan apa? kamu kalau bertanya, Nabi Isa itu bukan diurapi seperti perspektif Kristen dan Yahudi, karena kami tidak menerima informasi tentang Nabi Isa melalui lisan dan tulisan orang Yahudi dan Kristen. Saya bicara menggunakan data komprehensif dari berbagai sudut pandang. Dari sisi Islam, Al-Masih itu dari kata masaha, artinya mengusap. Itu adalah gelar kepada Nabi Isa. Tadi bilang Kenapa? Karena diurapi sekarang kamu bisa mengusap. mendengarkan dulu nggak? Tolonglah jangan nampak kali Kristennya. Kita tahu kok, Kristen itu memang sulit untuk mendengar. Orang Kristen di hadapan kita memang rata-rata sulit untuk mendengar. Nanti ku jinakkan Roh Kudusmu. Diam kau ah. Saya sedang menjawab. Diam deh. Bagaimana Kalau kamu paham kalau saya belum selesai menjawab? Ya, jadi kata Al-Masih itu dalam bahasa yang diarabkan ya, dari kata masaha, masaha, dari kata masaha artinya dalam kaidah bahasa Arabnya adalah yang mengusap. Pak, dia menurut para ulama digelari sebagai Al-Masih karena sebagian besar mukjizatnya itu dilakukan dengan cara mengusap. Makanya dia disebut sebagai Al-Masih. Seperti itu, Kaliteng. Oke, Ya, berarti Daud silakan, juga Mesias ya? Benar, Menurut Iya, Daud juga. Daud Mesias menurut kaidah Daud. Oke, masih kena nggak dek? Ya, dengar. Aman, lanjut silakan. Daud Mesias atau Daud bukan? Daud itu Mesias menurut standarisasi Yahudi, kitabmu. Ya, tadi Anda bilang Mesias itu yang mengusap kan? Itu menurut kaidah Islam. Kaidah Islam bagaimana? Mesias itu semua itu Mesias itu sama. Mana kaidah Islam, kaidah Kamu Itu normal kita ya, pernah semuanya kepentok kepalanya sama, sampai kan? telinganya berair kayaknya ya. iya, semuanya Nggak sama. dengar Bunda bilang Masa apa? Menurut Islam, menurut semuanya kita Gas aja Uni, nggak apa-apa. Mau rungkat nah, peduli udah aku. Gas aja. Enggak. Pusing pala aku. Anda Jadi takut gini saya loh, tanya, Abu Pak. Neng. Tanya bilang Daud mengusap Gini loh, siapa, Pak? Kristen. Kasih tahu. Makanya Anda mulai pikir Kristen. dari situ. Gini loh, saya tahu kalian tolol, saya tahu Anda bilang itu. Mesias itu yang mengusap kan? Daud mengusap siapa? Diusap istrinya dia. Anda memutar. Tadi saya tanya bilang bisa diurapi dengan siapa? Anda Iya, sekarang kau tanya, Yesus diurapi nggak? Usap. Yesus diurapi tidak Yesus? diurapi semua Anda pakai. Iya, saya tanya Anda sekarang. Gantian kita tanya, Yesus diurapi tidak? Isa ini belum jelas. Yesus itu sudah Iya, jelas. sebentar saya tanya gantian. Oh, berarti Yesus nggak jelas juga. Yesus diurapi nggak? Ya, Yesus diurapi dengan roh. Iya, diurapi dengan apa dia? Dengan roh. Siapa yang mengurapi? Bapaknya. Bapaknya. Tuhan bukan yang mengurapi nih. Tuhan itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Iya, Makanya yang itu mengurapi bukan Yesus ini Tuhan anak-anak. bukan yang mengurapi Yesus. Yang mengurapi Yesus ini Tuhan bukan.
Iya, sebagai bapak ya, yang bapak mengurapi anaknya. Bapak itu Tuhan bukan? Roh, ya bapak itu Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Ya, Yesus adalah roh sebagai anak. Iya, berarti Tuhan mengurapi Tuhan, begitu? Bentar dulu Iqbal, ini merusak kali Iqbal. Yesus adalah roh sebagai anak. Bapakmu yang bilang Yesus itu roh. Dia berbulu kok roh pula. Anda Kau sudah kalau rusak. merendahkan ilmu pengetahuan di sini nggak terima aku. Siapa yang bilang Yesus itu roh? Tolong bilang sama bapakmu kalau Yesus itu bukan roh, ya dia berbulu. Mana ada roh berbulu? Anda sudah baru awal saya, Anda sudah mulai kejang-kejang. Jangan itu mengusap atau yang diurapi. Nggak apa-apa saya kejang, karena saya kejang atas dasar yang benar. Program pemerintah kita ini memerangi kebodohan. Kau bodoh, masa kau bilang Yesus itu roh? Dia berbulu. Kau tahu nggak? Kulitnya itu dipotong. Dia punya kulit yang harus dibuang. Tangannya pernah pipinya pernah ketabuk. Sejak kapan Yesus itu roh? Inilah kenapa peradaban itu rusak gara-gara kau kayaknya. Hama peradaban orang-orang ini loh. Siapa yang bilang Yesus itu roh? Yang bilang Yesus roh siapa? Dari mana kau belajar itu? Nenek siapa yang ngajarin kau itu? Mama siapa yang ngajarin kau kalau Yesus itu roh? Kutanya dulu sama kau, guru mana yang mengajarkan kau bahwa Yesus itu roh? Sejak kapan roh itu berkulit, berbulu, bertulang, berdarah? Hei, hantu belau! Tolong, Kami ini bukan hanya mencerdaskan kepentingan kami lebih parah. tolong kau datangi keluargamu, minta rujukan kau dulu. Kau minta kartu kuning. Sejak kapan Yesus itu roh? Hantu. Astagfirullah. Ya, kan kami dengan menuruti iman Yahudi. Kok bisa-bisanya lah orang-orang kayak gini hidup di dunia ini ya? Iman Kristen kamu menghina. Kamu Siapa yang ngajarin kau kalau Yesus itu roh? di dalam Alkitab ini jelas bahwa roh Allah. 81 kali Yesus berkata, "Aku anak manusia. Aku anak manusia." Sejak kapan anak manusia itu roh? Hei, berbulu dia itu loh. Astagfirullah. Bisa-bisanya ini. Gurumu mana? Coba kasih nomor HP-nya biar ku maki dia. Kasih nomor HP gurumu yang ngajarin kalau Yesus itu roh. Biar ku maki dia. Guru-guru kayak gini harus diturunkan ini martabatnya ya. Mesias itu sebenarnya yang diurapi atau yang di Silakan lah Iqbal. Rusak peradaban orang ini. Aduh. Ya, Ineng. Jawab dulu. Ineng. Tinggal aja lah kalau nggak ada gunamu juga. Kenapa lama-lama Iqbal harus pergi ke psikiater? Karena Iqbal selalu berhadapan dengan ODGJ. Jujur teman-teman, saya sedikit frustasi ini ya, jujur ya, agak-agak lain soal pikiran saya ini. Jadi resikonya ini berat memang menghadapi orang ini, kelas Kristen ini kelas berat memang dia, ya. Di atas rata-rata kemampuannya berpikir, entah EQ-nya itu terlalu tinggi mungkin kan, atau nggak punya EQ, aku nggak paham juga itu. Saya tidak paham mereka ini punya EQ apa tidak sebenarnya. Kalau punya EQ mungkin ketinggian EQ-nya ya. Kalau dia tidak punya EQ, apa dia ini? Makhluk apa sebenarnya Kristen ini ya? Ciptaan Mereka siapa ini dia gini, mereka ini Allah sudah nih tenangkan jiwa kita Iqbal. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran perumpamaan kepada mereka itu ya. Kalau kita bijak membaca Al-Quran nih, Allah itu membicarakan dalam Quran surah Al-Baqarah. Ini bacakan ayatnya ya. Ini lihat teksnya supaya tidak salah. Perumpamaan kaum kafir itu ya. Ini ntar. Nah, ini dia ya. Ntar ya. Nih saya bacakan Al-Quran teman-teman ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Ini Allah yang bilang ya. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Nah, mereka tuli bisu buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Kalau kita pakai diksi summum bukmum umyum fahum la yarji'un, Allah mengumpamakan mereka seperti orang buta, tuli dan bisu. Perhatikan, mereka berbicara tapi kita tidak mengerti pembicaraan mereka itu bukan pembicaraan yang memang pembicaraan bermakna. Artinya mereka itulah secara filosofinya mereka bisu, bukan berarti mereka tuh tidak bisa bicara dalam makna harfiah ya. Mereka tuli, telinganya ada, tapi daya pendengarannya itu tidak ada karena mereka tidak mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Mereka buta, mereka punya mata, tapi daya penglihatannya mereka itu dihilangkan oleh Allah. Bukan matanya dibuat buta dalam makna harfiah. Sebagai bentuk keadilan Allah, kasih sayang Allah, mereka punya mata yang sehat, telinga yang sehat, tapi kemampuannya yang tidak ada. Makanya otaknya dengan otak kita sama. Tidak ada masalah dengan otak mereka. Tetapi daya kemampuan mereka itu yang mereka tidak ada. Kenapa? Mereka tidak mau memberdayakan otaknya. Itu kenapa mereka termasuk orang yang tidak berakal. Bukan karena mereka cacat, ODGJ, tidak. Karena kalau mereka masuk dalam gangguan kejiwaan akalnya, otaknya bermasalah, maka kemudian akalnya rusak gara-gara akalnya bermasalah, maka mereka termasuk yang diangkat pena darinya. Tidak dicatat sebagai orang yang melakukan amalan baik atau tidak. Itu adalah dalil. Tapi mereka adalah orang kalau ditanya 1000 tambah 1000 berapa? Lantam mereka akan jawab 2000. Mereka mampu masuk dalam ranah politik. Bahkan mereka banyak yang jadi pengacara. Mereka banyak yang menjadi ahli-ahli dokter pun. Bukan berarti mereka itu ODGJ, tetapi mereka tidak memfungsikan akalnya ketika terkait tentang Tuhan. Karena mereka punya doktrin. Begitulah Allah mengumpamakan. Jadi kalau Iqbal bertanya, mereka punya kemaluan, tapi tidak punya rasa malu. Mereka punya otak, tapi tidak berakal. Makanya kebanyakan umat Kristen yang naik ke sini tidak berakal, turun membawa kemaluan tanpa rasa malu. Gitu. Seperti itu kiranya ya. Umat Kristen di hadapan kita selalu kabur membawa kemaluan tanpa punya rasa malu. Silakan. Ya, halo Bang Herman Gokil. Ya, Pak Herman, Herman Gokil. Halo, selamat malam saudara. Halo, selamat malam saudara, Herman Gokil. Malam-malam. Aduh, Ya. Oh iya, Islam Bang. Kepencet Bang, Islam Bang. Sudah, oke. Izin saya turunin Bang ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Siap. Ali Teng. Kenapa kalian itu tidak bisa? Wah, entahlah, aku malas nanya lah. Kenapa gitu kan? Mana otennya mana? Otennya suka mengarang semuanya botol. Dinda, naik Dinda, ayo Dinda. Dinda jangan marah-marah, nanti juga masuk neraka. Ayo Dinda cepat naik, biar tidak masuk neraka. Halo Dinda. Halo, selamat malam saudara. Ya, Bas Baim, selamat malam. Izin saya turunkan. Assalamualaikum. Ayo yang suka mengarang naik, ayo silakan.
Suka mengarang, suka menipu gitu kan. Syukron Scorpio. Halo Nasrah Aspar, selamat malam. Nasrah Aspar, selamat malam saudara. Silakan Uni, belum ada ini. Dek, ada kerjaan sedikit, Dek. Oke, siap. Nggak ada berani diskusi Oke, sama Uni. pengumuman buat teman-teman. Iya, betul, Ya, betul. kita ini aja. Untuk acara Apologet Award, alhamdulillahirobbilalamin telah terkumpul 16 juta. Goes to 30 juta sampai tanggal 16 ya, insya Allah ya. Teman-teman yang mau berdonasi untuk acara Apologet Award, di mana acara ini memperingati 17 Agustusan kita. Acara ini kita dedikasikan untuk teman-teman apologet yang konsisten selama ini, yang non yayasan, kita bersatu bersama bersinergi, dan acara ini kiranya memicu, memotivasi teman-teman teman-teman apologet agar lebih mengupgrade value, meningkatkan akhlak, memperbaiki akhlak terus, menambahkan ilmu, menambahkan wawasan agar lebih kredibel dalam berdakwah, dan juga agar komal-komal semakin konsisten dalam membuka ruang-ruang dialog sesuai dengan panduan Islam ya. Dan apresiasi ini kita adakan secara independen, tidak di bawah naungan lembaga tertentu, dan insya Allah kita salurkan nanti semua hasil donasinya itu untuk hadiah kepada para nominasi yang memenangkan acara Apologet Award ya. Teman-teman yang mau membantu, lihat di mesiah.org, teman-teman lihat nomor rekening pribadi saya yang saya laporkan perkembangan dan penambahan jumlah rekening di dalam grup yang panitianya di situ ada saudari-saudari saya, ada Cebi, ada Ca, ada Melani, ada Rangkayo, ada Julius sebagai pengawas karena ini berkaitan dengan keuangan. Nah, nama para kontributor saya sematkan di mesiah.org sebagai bentuk transparansi dalam proses transmisi donasi yang translate ke saya dulu ya. Apa namanya itu istilahnya, translate ya Dek, di uni dulu, pegang dulu di uni, baru nanti dibagikan seperti Transit. itu ya. Translate pula kok jadi transit di rekening saya transfer katanya. gitu ya. Oke, Uni ke Uni izin belakang ini, sebentar 1 menit atau 2 menit. ya ini ada informasi katanya aplikasi ini itu error atau apa misi website itu, soalnya banyak yang baru masuk mau voting nggak bisa. Oke, Katanya bentar. sudah melakukan voting gitu loh. Bentar ya. Oke, Ya teman-teman ini. jangan Katanya lupa gini. voting saya. Oke, katanya gini teman-teman. Jangan pakai satu jaringan wifi yang sama ketika mau voting lagi dengan satu IP yang sama. Jadi kadang-kadang teman-teman itu punya IP yang IP sama, tapi ininya mungkin berbeda, akunnya berbeda. Jangan pakai jaringan yang sama. Nanti dideteksi karena vote satu itu satu IP. Pakai paket data satu, kalau kalian punya 2 akun misalnya. Nah, kalau memang seperti itu masih terjadi, hapus cookies sama chats-nya, hapus browse-nya itu, cookies sama chats browsernya. Seperti itu panduan dari admin saya. Mohon maaf, nanti kita akan lebih baguskan lagi browsernya ya, supaya teman-teman nyaman
ya. Oke, mungkin saya tetap laporkan kepada admin. Oke, Susana, selamat malam Susana. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.